Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prestasi dan Dewan Juri yang terhormat. Saya dengan Putri Oktavia dan saya Fauzatul Fitri. Kami merupakan tim peneliti dari SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Alternatif Media Audiovisual, Penanganan Respon Ketidakpedulian Terhadap Pemanasan Global dan Emisi Karbon di Lingkungan Insan Cendekia Boarding School. Dalam menangani permasalahan pemanasan global dan emisi karbon, kami mengajukan alternatif media audiovisual. Nah, sudah penasaran belum mengenai penelitian kami? Maka dari itu, jangan skip video ini dan let's check it out. Pemanasan global merupakan peristiwa naiknya suhu bumi secara keseluruhan dengan tingkat kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan yang berlebihan terhadap barang-barang penyuplai karbon. Barang-barang tersebut disebut dengan barang penyuplai karbon karena telah berperan besar dalam menyuplai karbon ke udara. Dalam mencegah hal tersebut, kita harus mengurangi penggunaan terhadap barang-barang penyuplai karbon ini, di mana kita dapat melakukannya dengan mengurangi barang-barang penyuplai karbon ini melalui pengurangan AC, kendaraan bermotor, mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Akan tetapi, kita menemukan bahwa kurangnya kepedulian terhadap pemanasan global dan emisi karbon. Untuk meningkatkan ini, kami mengajukan alternatif media audiovisual yang mana salah satu bukti dari kemajuan zaman yang merupakan media distribusi informasi terbaik yang ada sejauh ini. Setelah kami melakukan observasi, kami menyimpulkan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu, bagaimana respons siswa Insan Cendekia Boarding School terhadap krisis pemanasan global dan emisi karbon. Yang kedua yaitu, bagaimana menangani respon terhadap krisis pemanasan global dan emisi karbon melalui media audiovisual terhadap siswa Insan Cendekia Boarding School. Selanjutnya, tujuan diadakannya penelitian ini yang pertama yaitu untuk memetakan respon siswa Insan Cendekia Boarding School terhadap krisis pemanasan global dan emisi karbon. Yang kedua yaitu untuk menangani respon ketidakpedulian terhadap krisis pemanasan global melalui media audiovisual terhadap siswa Insan Cendekia Boarding School. Masuk ke dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, di mana kami menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini yaitu berupa krisis pemanasan global dan emisi karbon di Insan Cendekia Boarding School. Jumlah populasi yang terdapat di sekolah tersebut yaitu 746 siswa, dengan pengambilan sampel yaitu proportional sample method dengan penyimbangan seterata dalam memilih responden untuk diberikan treatment. Treatment berupa visual tulisan artikel, audio verbalisan, dan audio visual video dokumenter. Maka persentase responden yang dipilih untuk mewakili seluruh populasi yaitu sebesar 12,1%, seperti tabel yang tampak di sebelah. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan yang terakhir yaitu studi pustaka. Di dalam instrumen, baik kuesioner dan wawancara, terdapat pretest dan posttest untuk menambah keunggulan media audiovisual dari sisi lain, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk nomor 1 dan 2 merupakan pretest yang akan diisi oleh responden sebelum mendapatkan treatment. Selanjutnya, treatment akan diberikan kepada setiap kelompok responden. Kemudian, tahap terakhir ialah pengisian nomor 3 dan 4 sebagai posttest oleh responden. Untuk analisis data, karena kami menggunakan Mises Method, untuk data kualitatif, kami menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Menurut beliau, ada 3 alur. Yang pertama yaitu reduksi. Reduksi, kami menggunakan pengelompokan data dan penggodaan data. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data, kami menggunakan tabulasi data. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Dan untuk data kuantitatif, kami menggunakan komparasi. Komparasi yaitu perbandingan antara jumlah ketiga treatment tersebut. Dari tabulasi data yang tampak, dapat dijelaskan bahwa 1. Kami melakukan wawancara pada responden yang diberi treatment audio verbalisan, yaitu sebanyak 30 responden, dan memperoleh jumlah data senilai 2.750 dari total 3.600. Yang kedua, kami melakukan dan memberikan kuesioner kepada responden yang diberikan treatment visual tulisan artikel dan audio visual video dokumenter, dan memperoleh total poin 2.970 dan 3.280 dari total 3.600. Kami mendapatkan hasil bahwa metode treatment audiovisual video dokumenter merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan kepedulian siswa.
Nah, kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dirampungkan ini ialah satu, terdapat perbedaan persepsi siswa Insan Cendekia Boarding School dalam memahami pemanasan global dan emisi karbon. Beberapa memahaminya sebagai materi pembelajaran yang dipelajari di kelas saja. Yang lainnya memahaminya sebagai masalah para ilmuwan yang tidak ada sangkut pautnya di antara mereka. Yang kedua, terdapat korelasi lurus antara pemanasan global dan media audiovisual, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa siswa-siswa yang diberikan treatment media audiovisual video dokumenter menunjukkan hasil yang lebih signifikan ataupun pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa yang diberikan treatment media visual dan media audio. Terima kasih kepada Dewan Juri dan Sobat Prestasi yang telah sampai pada ujung video ini. Sebuah penelitian baru dapat disebut sebagai penelitian ketika telah memberikan manfaat kepada masyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, inilah kontribusi kami sebagai peneliti muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.